Teruslah berdoa bukan karena semata-mata agar doa kita dijawab oleh Tuhan, tetapi karena buah doa adalah iman, dan terlebih saat kita berdoa, damai sejahtera mengalir dalam kehidupan kita. Apa yang timbul dalam pemikiran saudara jika mendengar doa yang tidak berkenan kepada Tuhan? Jadi seperti ini saudara, jika ada doa yang tidak berkenan kepada Tuhan, berarti ada doa yang berkenan kepada Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama membahas bagaimana doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang dimaksud dengan doa berkenan kepada Tuhan adalah doa yang Tuhan kehendaki, doa yang menyukakan hati Tuhan. Dan satu hal yang pasti, jika Tuhan sudah berkenan akan doa kita, maka tidak mustahil doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Itulah makanya sangat penting apakah doa yang selama ini kita naikkan berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Jadi pertanyaannya, bagaimana agar doa kita berkenan kepada Tuhan? Hal pertama yang harus kita miliki agar doa kita berkenan kepada Bapa adalah kita harus memiliki iman dan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Kita lihat apa yang Yesus katakan dalam hal meminta atau berdoa kepada Tuhan. Di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 dikatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Saat kita berdoa, Yesus mengajarkan bahwa kita harus percaya bahwa kita telah menerima jawaban dari doa kita itu. Maka kata Yesus, hal itu akan diberikan kepadamu. Sederhananya, jika kita tidak percaya kepada Tuhan, maka doa kita mustahil akan dijawab. Jadi hal pertama yang harus kita pegang adalah kita harus mengimani apa yang kita minta itu. Kita harus mengimani bahwa kita telah menerimanya. Inilah yang diajarkan, inilah yang diperintahkan Yesus kepada kita. Maka dari itu mari kita belajar bersama-sama mengimani bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Dia tidak akan mengulur-ngulur waktu untuk menolong kita. Dan hal yang tidak kalah penting, penulis Ibrani mendorong kita untuk menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Saudara bisa baca di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-22a dikatakan di sana, "Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan yang teguh." Menghadap Tuhan dengan hati yang tulus dalam arti kita menghadap Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan rindu akan hadirat Tuhan, tidak pura-pura dan tidak dengan maksud yang salah. Maksud yang salah dimaksud yaitu untuk memuaskan keinginan daging kita semata, entah apapun itu. Biarlah kita memiliki keyakinan yang teguh kepada Tuhan, kepada janji Tuhan, bahwa Dia sanggup akan menjawab setiap pergumulan-pergumulan doa yang kita naikkan. Yang pasti sesuai waktu Tuhan, yang tidak pernah terlambat dan tidak pernah kecepatan. Dan hal yang kedua yang perlu kita perhatikan dalam berdoa adalah meminta di dalam nama Yesus. Hal ini sangat jelas saya ingat apa yang diajarkan oleh dosen saya di kampus, bahwa jangan berharap doa kita akan dijawab jika kita tidak memintanya di dalam nama Yesus. Nah, mungkin ada saudara bertanya, kenapa? Mari kita lihat apa yang Yesus ajarkan. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat ke-14 dikatakan di sana, "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Ini adalah perintah Yesus agar kita meminta di dalam namanya, dan Dia memberi janji bahwa Dia akan melakukannya jika kita meminta di dalam namanya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya apa, saudara? Di ayat sebelumnya dikatakan supaya nama Bapa dipermuliakan.
Dan masih banyak hal lagi yang perlu kita perhatikan agar doa kita berkenan kepada Tuhan. Seperti doa harus sesuai dengan kehendak Allah, doa dalam ketekunan, dan dalam hal motivasi kita berdoa, dan banyak hal lagi. Itu akan kita bahas di video selanjutnya. Maka dari itu, bagi kawan-kawan yang belum mengikuti channel Kuasa Kasih Kristus ini, bisa subscribe agar saudara dapat notifikasi video terbaru, dan dengan harapan saudara bisa diberkati, dikuatkan, terlebih nama Tuhan dipermuliakan. Teruslah berdoa bukan karena semata-mata agar doa kita dijawab oleh Tuhan, tetapi karena buah doa adalah iman, dan terlebih saat kita berdoa, damai sejahtera mengalir dalam kehidupan kita. Saya Heri, Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua.